Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai security atau keamanan siber dalam mata kuliah komputer dan masyarakat. Perkenalkan, saya Salsabila Fadilah. Ya, Eh, Pada presentasi ini kami akan membahas pengertian security, ancaman, keamanan siber, jenis malware, contoh kasus kebocoran data, hingga solusi keamanan digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. kita masuk ke ide pokok yang pertama, yaitu inovasi teknologi informasi atau TI dan interkoneksi jaringan global yang juga membawa manfaat besar bagi peradaban. Namun, secara inheren selalu diikuti oleh risiko keamanan yang serius. Keamanan atau security bukan sekedar masalah teknis, melainkan sebuah atribut sistem yang memastikan teknologi dapat terus berfungsi dengan benar dan juga aman dari eksploitasi pihak luar demi suatu keuntungan personal maupun juga politik. Kerentanan atau vulnerability digital memiliki dampak nyata pada dunia fisik dan juga sosial, mulai dari kerugian finansial, kacauan infrastruktur kritis, hingga ancaman terhadap privasi jutaan individu. Baik, lanjut ke konsep penting dan juga teori utama. Yang pertama ada atribut keamanan atau security attribute. Kemampuan sistem komputer untuk memastikan kontinuitas fungsi dan juga perlindungan data bahkan setelah mengalami serangan. Yang kedua ada kerentanan atau vulnerability, yaitu kelemahan pada sistem baik perangkat lunak, perangkat keras maupun kelalaian manusia yang dapat memicu konsekuensi yang tidak diinginkan jika dieksploitasi. Yang ketiga ada ancaman atau threat, bahaya potensial di mana kerentanan sistem dapat dieksploitasi secara sengaja oleh peretas atau juga kriminal, maupun tidak disengaja. Lanjut, yang keempat ada taksonomi malware atau root program. Dia dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Trojan horse, yaitu kode bahaya yang disembunyikan di dalam program legal atau jinak. Yang kedua ada virus, kode yang menempel pada program lain dan mereplikasi diri dari satu komputer ke komputer lain dengan bantuan aktivitas pengguna. Yang ketiga ada worm, malware mandiri yang aktif menyebar melalui jaringan tanpa perlu intervensi atau menempel pada program lain. Yang keempat ada time bomb atau trapdoor. Ini merupakan logika tersembunyi yang meledak pada waktu tertentu atau jalur akses rahasia yang sengaja dibuat untuk melewati sistem autentikasi. Yang terakhir ada ransomware atau malware yang mengunci atau mengeskripsi data korban dan meminta tembusan uang untuk membuka kuncinya. Lanjut, yang kelima ada evolusi hacker. Pergeseran makna kata hacker pada era 1960 hingga 1970-an seperti MIT, model Railroad Club, peretas diidentifikasikan dengan programmer cerdas yang didorong oleh idealisme, rasa ingin tahu, dan juga kreativitas. Namun, sejak era 1980-an hingga sekarang, istilah ini bergeser menjadi konotasi negatif untuk individu yang merusak teknologi demi motif kriminal atau spionase politik. Yang keenam, ada serangan sosial rekayasa atau social engineering. Yang pertama, dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada phishing atau pengiriman pesan tipuan massal yang menyamar sebagai institusi resmi demi mencuri kredensial. Yang kedua ada spear phishing, yaitu serangan phishing yang ditargetkan secara spesifik kepada individu tertentu dengan memanfaatkan informasi personal korban agar terlihat sangat meyakinkan. Yang terakhir ada denial of service atau DOS dan juga botnet, yaitu membanjiri sumber daya jaringan atau server dengan lalu lintas palsu menggunakan jaringan komputer yang telah terinfeksi atau botnet sehingga sistem tumbang dan tidak dapat diakses oleh pengguna sah.
Oke, kita lanjut ke contoh dan ilustrasi yang relevan. Yang pertama, ada kasus historis berskala besar. Kasus historis berskala besar dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, ada kebocoran data terbesar atau data breaches. Menurut ada dari India 2018, yaitu kebocoran data identitas nasional berukuran masif yang mengekspos 1,1 miliar recorders warga negara. Yang kedua ada Equifax yang terjadi pada 2017. Kebocoran data finansial 145 juta orang Amerika Serikat akibat kelalaian perusahaan akibat menambal kerentanan perangkat lunak atau open source. Yang ketiga ada Yahoo pada 2013 hingga 2014. Perentasan akun yang berdampak pada total 3 miliar akun pengguna akibat spionase cyber yang disponsori negara atau state sponsor hacking. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu tokoh hacker bersejarah yang dimana yang pertama itu Robert Tapan Morris yaitu mahasiswa Cornell yang menciptakan Morris Worm pada tahun 1988 berniat mengukur ukuran internet, namun kesalahan kode membuat worm bereplikasi terlalu cepat hingga melumpuhkan sebagian besar infrastruktur internet awal atau ARPANET. Lalu yang kedua, Arnold Schwartz, yaitu hacker idealis yang mengunduh jutaan artikel jurnal akademik dari MIT atau JSTOR untuk dibagikan secara gratis. Ia menghadapi tuntutan hukum yang sangat anti pemerintahan federal AS di bawah Undang-Undang CFAA atau Computer Fraud and Abuse Act sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya pada tahun 2013. Lalu yang ketiga yaitu serangan kriminal cyber dan ransomware yang terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu Coppace pada tahun 2010 yaitu botnet berbahaya yang menyebar via Facebook dan Twitter menggunakan taktik video jebakan untuk membuat korbannya mengunduh malware. Yang kedua yaitu WannaCry pada Mei 2017 yaitu serangan ransomware global yang melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk melumpuhkan operasional rumah sakit di National Health Service atau NHS. Lalu yang ketiga yaitu serangan ke Ukraina pada Juni 2017, yaitu serangan cyber melumpuhkan ATM dan sistem komputer perusahaan di Ukraina yang diduga kuat merupakan bagian dari perang cyber atau cyber warfare tertutup. Selanjutnya yaitu ada solusi dan strategi keamanan yang terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu faktor manusia atau edukasi, yang dimana mengingat sebagian besar serangan sukses karena kecerobohan manusia atau seperti menggunakan sandi lemah atau mengklik tautan sembarangan. Kampanye pelatihan keamanan bagi karyawan dan pengguna sangat krusial. Lalu yang kedua ada autentikasi dua faktor atau 2FA, yang dimana salah satu metode yang paling efektif saat ini, pengguna tidak hanya memasukkan kata sandi, tetapi juga kode verifikasi dinamis yang dikirim ke perangkat fisik terpisah seperti ponsel. Lalu yang terakhir ada respon hukum dan kebijakan, yaitu penerapan undang-undang anti kejahatan cyber seperti CFAA di AS. Namun ada perdebatan etis mengenai apakah hukum cyber terlalu keras terhadap peretas idealis bermotif sosial dibandingkan dengan kriminal cyber murni. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu keamanan cyber adalah tantangan yang berevolusi dan tidak akan pernah selesai seiring teknologi menjadi semakin terintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat. Celah keamanan akan selalu ada karena adanya dinamika kesalahan, kode perangkat, lunak, dan kelemahan psikologis manusia. Penanggulangan yang efektif membutuhkan pendekatan holistik, kombinasi antara proteksi teknologi yang solid seperti enkripsi dan 2FA,
regulasi hukum yang adil dan tegas, serta kesadaran kritis seperti cyber awareness dari setiap individu yang menggunakan sistem tersebut. Keamanan digital saat ini bukan lagi sekadar opsi, melainkan pilar utama untuk mencegah keruntuhan sosial di era modern. Baik, sampai sini materi PPT kita. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan proses behind the scene pembuatan tugas meringkas materi dengan menggunakan tools AI. Di sini kami menggunakan dua tipe AI. Yang pertama ada di sini ada Cloud AI dan juga ada di sini Gemini. Ya, jadi untuk prompt yang digunakan, kami menggunakan dengan tolong ringkas materi pada bab 7 sebanyak 2 hingga 3 halaman dan berikan 5 poin utama yang mencakup ide, pokok bab, konsep penting atau teori utama, dan juga contoh atau ilustrasi yang relevan, kemudian kesimpulan singkat. Lalu, hasil yang diberikan AI kami revisi kembali untuk dijadikan hasil tugas, merangkum, dan juga materi PPT. Oke, untuk hasil dan penyesuaian hasil AI, hasil yang diberikan oleh AI tidak langsung seluruhnya digunakan, tetapi terlebih dahulu kami seleksi dan juga disesuaikan dengan kebutuhan tugas akademik kami. Informasi yang dianggap relevan kami pilih, kemudian diperbaiki dari segi bahasa, struktur kalimat, serta kesesuaian dengan topik kalimat. Selain itu, beberapa bagian juga disesuaikan dengan teori, data, dan sumber yang digunakan agar sesuai dengan tujuan penulisan. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil AI dengan jurnal, buku, atau sumber ilmiah lain supaya informasi yang dapat digunakan tetap akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, tantangan dalam penggunaan AI. Selama penggunaan AI, terdapat beberapa tantangan yang muncul. Salah satunya adalah hasil yang terkadang terlalu umum, sehingga perlu dikembangkan kembali agar lebih spesifik dan sesuai konteks penelitian. Selain itu, beberapa informasi perlu diverifikasi ulang karena AI dapat memberikan data yang kurang tepat atau tidak mencantumkan sumber ilmiah yang jelas. Tantangan lain adalah adanya kemungkinan kemungkinan biasa pada jawaban AI, misalnya sudut pandang yang terlalu luas atau kurang sesuai dengan kondisi penelitian yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengguna tetap perlu melakukan pengecekan dan penyuntikan secara mandiri. Lalu untuk refleksi kelebihan dan keterbatasan AI dalam tugas, AI memiliki beberapa kelebihan dalam membantu tugas seperti mempercepat pencarian ide, membantu menyusun kerangka penulisan, memberikan contoh kalimat akademik, serta mempermudah proses penerjemahan dan perbaikan tata bahasa. AI juga membantu menghemat waktu dalam mencari referensi awal dan mengembangkan pembahasan. Namun, AI juga memiliki keterbatasan informasi yang diberikan tidak selalu sepenuhnya akurat sehingga tetap memerlukan verifikasi dari sumber terpercaya. Selain itu, AI belum sepenuhnya memahami konteks penelitian secara mendalam dan terkadang menghasilkan jawaban yang terlalu umum atau berulang. Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu pendukung, bukan sebagai sumber utama dalam penyusunan tugas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Dari jam 12 ternyata. Nanti langsung aku edit. Kalau enggak, Ya, kan nanti aku perlu kirim ininya ya, Kak. Perlu kirim apa? videonya. Ya, Itu nanti di kakak terlalu besar nggak RAM? Atau nanti jadi susah? bentar. Soalnya kecil, bentar. Apa tadi? Ya. Kalau enggak, aku yang upload di YouTube, kakak yang apa upload di kalau upload di itu juga aku juga harus ya. Iya, Oh iya. makanya. Jadi tuh ada yang dikirim ke GC juga. Itu kan yang kalau yang di GC itu apa sih yang video presentasinya?
video presentasi sama BTS-nya. Cuman kan itu kan dalam bentuk apa sih kayak drive kan. Ya, Nah, yang satunya dikirim ke eh, YouTube, link YouTube. berarti nanti mau aku aja apa kakak aja? Aku sih nggak apa-apa sih kak kalau aku yang ini.